Kemudian secara resmi, apa sih sebenarnya intinya di dalam surat yang disampaikan oleh seluruh PCNU se-Solo Raya dengan 7 kabupaten. Yang pertama, mereka mendesak PBNU untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada seluruh PCNU dan PWNU. Yang minta dijelaskan adalah isu keuangan PBNU, isu AKN dan jejaring internasional, dan kelanjutan konflik Suriah dan Tanzania. Artinya, surat tersebut atau dokumen tersebut itu sebenarnya mengafirmasi kekhawatiran Suriah. Yang kedua, mereka meminta rekonsiliasi. Namun rekonsiliasi yang mereka inginkan yang memiliki syarat bahwa rekonsiliasi ini juga bukan sekedar basa-basi. Rekonsiliasinya adalah PBNU harus kembali ke jalur Suriah. Keputusan organisasi harus berada di bawah Rois Am. Nah, walaupun mereka tidak menyebut Gus Yahya secara langsung, tapi arah teksnya jelas. Solo Raya ingin kembalikan kendali ke Suriah. Nah, ketika ada usulan Muktamar Luar Biasa atau MLB, dan mereka ataupun PCNU Solo Raya juga akan menginisiasi pelaksanaan MLB jika tidak ada klarifikasi atau tindak lanjut ya selama hampir 2 minggu ini. Jika gagal MLB tersebut, ini yang paling penting, poin yang paling keras ya, mereka siap akan memulai MLB bila tidak ada klarifikasi terbuka. Konflik makin membesar, kemudian Tanzania dianggap tidak kooperatif. PCNU se-Solo Raya menggugat analisis mendalam dokumen terpenting dalam krisis PBNU 2025. Dalam lebih dari 7 hari ini teman-teman, hampir kita mendekati 2 minggu, konflik PBNU berubah dari sekedar silang pendapat menjadi sebuah guncangan secara struktural. Tapi hari ini sebuah dokumen dari PCNU se-Solo Raya lengkap dengan ratusan kiai sepuh telah mengubah peta permainan. Mereka tidak hanya bersuara, mereka menggugat, mereka menuntut klarifikasi dan bahkan menyiapkan MLB jika PBNU pusat tidak segera mengambil langkah atau tidak kembali kepada rel. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang bergerak? Mengapa Solo Raya yang biasanya tenang tiba-tiba meledak? Dan apakah ini tanda NU sedang memasuki fase pecah struktural? Kita akan melihat dan kita akan mendengarkan dan kita akan membahas secara detail bagaimana analisa terkait hal tersebut. Yang pertama, konteks krisis. Apa yang terjadi dalam rentang waktu hampir 2 minggu ini teman-teman? Kita mulai dengan memetakan dulu konflik PBNU yang memuncak selama hampir 2 minggu ini. Yang pertama, surat Suriah yang menyatakan Gus Yahya berhenti. Itu yang paling pertama. Yang kedua, Rislah Tanzania yang menandatangani rolling jabatan. Ini juga penting, ini sebuah permasalahan, 2 permasalahan tadi. Kemudian ada beberapa bocoran laporan audit PBNU yang ternyata dimanipulasi. Yang seharusnya dokumennya itu belum selesai secara prosedur audit ya, maka itu sudah dipublikasikan. Kemudian yang keempat, narasi Ba'alawi yang mulai naik, di mana mulai mendekati kiai sepuh, diduga ingin mendinginkan situasi. Dan indikasi-indikasi ini mengarah kepada dugaan-dugaan yang ingin membuat kubu NU itu tidak pecah. Karena mereka tahu konflik ini menyentuh legitimasi mereka sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Titik puncaknya dokumen PCNU se-Solo Raya dan ratusan kiai sepuh. Dokumen ini bukan komentar ringan, ini sikap secara resmi ya, secara struktur. Kalau misalkan teman-teman ibaratkan gempa, yang pertama menggoyang Jakarta,
yang kedua menggoyang struktur, dan yang ketiga menggoyang akar rumput. Nah, kita akan sedikit membahas terkait dokumen yang dibacakan tanggal 2 Desember lalu jam 21 WIB di Solo Raya. Yang mau saya sampaikan, perhatian yang terjadi di PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menjadi keprihatinan bersama karena menurunkan marwah perkumpulan Nahdlatul Ulama. Maka pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU berdasarkan ketentuan anggaran rumah tangga atau ART pasal 40 ayat 1 ya, sebagaimana halnya dijelaskan bahwa berhak untuk meminta penjelasan dan permohonan secara langsung atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, PWNU baik Suriah dan Tanfiziyah menyelenggarakan pertemuan bersama seluruh PWNU dan PCNU se-Solo Raya 7 kabupaten ya, untuk menyampaikan klarifikasi atas hal untuk mendapatkan tanggapan secara langsung atas masalah pokok dalam risalah 4 harian Suriah tanggal 20 Februari 2025 yang menjadi sumber utama konflik, yaitu A. Arah sumber dan AKNN atau Akademi Kepemimpinan Nasional terkait jaringan Zionisme internasional yang disebutkan dalam poin 1 dan 2B terkait tentang tata kelola keuangan yang indikasikan pelanggaran terhadap perusahaan organisasi yang berimplikasi membahayakan keadaan eksistensi untuk pertemuan berikutnya. Yang kedua, memohon dan mendorong kedua belah pihak, artinya pihak Suriah dan Tanfiziyah, untuk melakukan islah atau rekonsiliasi atau damai sebagai bagian dari permasalahan dalam menyelesaikan persoalan konflik internal sebagaimana tradisi dalam Jamiah Negara Ulama yang biasa terjadi. Yang ketiga, apabila komunikasi secara internal dan islah tidak dapat dilakukan dan atau teman-teman ya, tidak tercapai satu kesepahaman yang sama, maka PCNU keseluruhan 7 kabupaten ya, Solo Raya berpendapat agar PWNU dan PCNU Indonesia selalu memberi mandat dalam pertama untuk berinisiatif. Nah, artinya PCNU Solo Raya ini akan berinisiatif jika tidak ada tanggapan untuk kualifikasi secara nasional untuk menyelesaikan kedua belah pihak ini ya. Maka akan menyelesaikan persoalan ini secara adil atau adalah dan bijak atau hikmah dengan menyelenggarakan muktamar luar biasa atau MLB yang akan dilaksanakan secepatnya. Keempat, walaupun dalam pelaksanaan muktamar luar biasa atau MLB, maka PWNU dapat menyelenggarakan muktamar untuk membentuk perincian pelaksanaan muktamar luar biasa atau MLB yang keanggotaannya meliputi perwakilan dari unsur-unsur perwakilan PWNU dengan diawasi pelaksanaannya oleh PBNU. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Semoga Allah memberikan jalan terbaik bagi PBNU menuju Jamiah Negara Ulama. Demikian tertanggal 27 November tahun 2025. Jadi ini surat yang sudah disampaikan keputusannya di tanggal 27 November lalu dan diumumkan tanggal 2 November lalu ya. Sehingga ini menjadi perhatian khusus buat PBNU di pusat. Kemudian secara resmi apa sih sebenarnya intinya di dalam surat yang disampaikan oleh
seluruh PCNU se-Solo Raya dengan 7 kabupaten. Yang pertama, mereka mendesak PBNU untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada seluruh PCNU dan PWNU. Yang minta dijelaskan adalah isu keuangan PBNU, isu AKN dan jejaring internasional, dan kelanjutan konflik Suriah dan Tanfiziyah. Artinya, surat tersebut atau dokumen tersebut itu sebenarnya mengafirmasi kekhawatiran Suriah. Yang kedua, mereka meminta rekonsiliasi. Namun rekonsiliasi yang mereka inginkan yang memiliki syarat bahwa rekonsiliasi ini juga bukan sekedar basa-basi. Rekonsiliasinya adalah PBNU harus kembali ke jalur Suriah. Keputusan organisasi harus berada di bawah Rois Am. Nah, walaupun mereka tidak menyebut Gus Yahya secara langsung, tapi arah teksnya jelas. Solo Raya ingin kembalikan kendali ke Suriah. Nah, ketika ada usulan Muktamar Luar Biasa atau MLB, dan mereka ataupun PCNU Solo Raya juga akan menginisiasi pelaksanaan MLB jika tidak ada klarifikasi atau tindak lanjut ya selama hampir 2 minggu ini. Dan maka jika gagal MLB tersebut, ini yang paling penting, poin yang paling keras ya, mereka siap akan memulai MLB bila tidak ada klarifikasi terbuka. Konflik makin membesar, kemudian Tanfiziyah dianggap tidak kooperatif. Nah, MLB itu bukan hal manuver ya. Dan itu mekanisme yang ada di ADART tertinggi ketika kebuntuan terjadi. Nah, bagaimana analisis secara struktural, apa maknanya bagi organisasi? Yang pertama, PCNU Solo Raya mewakili NU sepuh, basis pesantren, dan kultur kiai-kiai yang ada di akar rumput. Ya. Kemudian ketika wilayah ini bicara, biasanya ada sebuah guncangan moral. Ada krisis legitimasi yang sangat besar. Dan ada tanda di pusat dalam kondisi yang tidak baik-baik aja atau tidak sehat. Nah, dokumen ataupun surat tersebut adalah kritik terhadap Tanfiziyah, bukan kepada Suriah gitu ya. Karena mereka meminta klarifikasi arah organisasi. Mereka meminta PBNU kembali ke rel Suriah. Mereka tidak menolak Suriah, hanya mempertanyakan proses di dalam Tanfiziyah. Nah, surat tersebut juga adalah sebenarnya pukulan moral untuk kubunya Gus Yahya. Walaupun di situ tanpa menyebut nama. Mereka mengatakan PBNU tak boleh dikelola secara eksklusif, mesti terbuka. Dan ini adalah sebuah kritik yang baik, ini sebuah kritik secara struktural. Nah, apakah kaitannya ada dengan tata kelola keuangan? Pastinya ada. Termasuk isu bocornya dokumen audit yang memang belum selesai di ranahnya auditor, namun sudah beredar. Dan ini menimbulkan narasi yang tidak terarah di media sosial ataupun di masyarakat, ya, seolah-olah temuannya bermiliar-miliar. Terkesan PBNU seperti organisasi yang korup, katakanlah seperti itu. Ya, dan memang bendahara PBNU dalam hal itu sudah memastikan memang membenarkan juga dana 100 miliar itu memang ada dan masuk dalam rekening. Dan semua tercatat. Tidak ada TPPU yang melibatkan PBNU sebagai lembaga. Masalahnya justru isi auditnya dipelintir sebelum menjadi sebuah laporan yang final. Ini itu. Ya, ini menyambung narasi saya sebelum video ini muncul. Nah, kemudian PCNU Solo Raya, kalau yang saya amati, nampaknya ya indikasinya itu mengarah kepada hal
di mana mereka membaca ada motif besar di balik bocoran audit. Ya. Karena dalam dokumen mereka tidak memakai laporan audit palsu, justru memanipulasi isinya, ditambah-tambahkan dan dilebih-lebihkan. Nah, tapi mereka memang meminta klarifikasi resmi dari PBNU. Artinya apa? Solo Raya tidak termakan oleh framing audit yang disebarkan sebelum finalisasi dokumen hasilnya. Tapi mengakui bahwa ada masalah yang tadi tertuang dalam surat PCNU Solo Raya, bahwa ada masalah tentang tata kelola yang harus dijelaskan secara publik, secara nasional, supaya warga NU baik akar rumput itu tidak ada yang menduga-duga, clear, jelas, itu yang diminta. Nah, kalau kita misalkan menganalisa hal itu hal yang sangat wajar, dan itu ada di dalam ADART pasal 40 ayat 1, bahwa PCN atau PBNU berhak untuk meminta klarifikasi dari PBNU secara langsung. Nah, ini yang menjadi catatan keras, ini yang menjadi perhatian keras terhadap PCNU Solo Raya. Nah, kemudian ada beberapa dimensi baru di mana Roy Saam juga di bawah tekanan besar sebenarnya. Ya, artinya tekanan politik, tekanan hukum, ya. Walaupun memang sebenarnya Roy Saam juga harus bertindak meski tidak menginginkannya sebenarnya. Analoginya sederhana gini, kapal sudah bocor nih, kapal besar di PBNU sudah bocor nih. Nah, Koda dan krunya bertengkar. Gelombang datang dari kanan dan kiri. Kapal bisa tenggelam. Nah, kapten tidak ingin memukul lonceng bahaya, tapi ia harus menyelamatkan kapal itu. Nah, ini yang yang menjadi masalah, ya, yang harus memang PCNU secara inisiatif harus melakukan MLB segera mungkin supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Udah 2 minggu, 3 minggu, berbulan-bulan, aduh ini mau muktamar, ini mau harlah yang ke 100 tahun. Ya kita semangatlah dengan NU yang bersih, NU dengan semangat pembaruan, ya tidak ada tarik-menarik ataupun tidak ada saling berebut pengaruh. Nah, kesimpulan besar yang akan saya ambil di sini untuk teman-teman pahami apa artinya semua ini untuk masa depan NU. Yang pertama, NU sedang berada di titik balik sejarah. Ini bukan sebuah konflik biasa. Yang kedua, PCNU Solo Raya telah memulai gelombang baru tekanan struktural. Jika wilayah lain ikut, krisis tidak bisa dihentikan. Kemudian ketiga, skandal audit yang dimanipulasi beredar sebelum berkasnya final menunjukkan ada pihak atau oknum-oknum tanda kutip, ya, yang mengindikasikan yang ingin PBNU itu jatuh. Dan Solo Raya melihat hal itu karena menekankan bahwasanya harus ada penjelasan terkait tentang tata kelola yang ada di PBNU. Kemudian peran Mbak Alawi juga semakin dipertanyakan oleh kiai-kiai daerah. Karena indikasinya, dugaan-dugaannya sudah mulai merapat pada kiai-kiai sepuh supaya krisis di NU ini selesai, supaya mereka juga mengamankan legitimasinya. Dan Roy Saam sendiri dalam sebuah tekanan besar, tetapi mengambil jalan yang paling konstitusional. Nah, arah NU berada di ujung pisau, kembali ke Suriah, atau terpecah dua, atau memasuki MLB terbesar dalam 1 abad NU. Demikian dari saya. Terima kasih.
mencari terang. Kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Langkah kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing Muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang
kokoh dan adab yang menjaga. Cahayamu penyatu kami, NU melangkah dengan hati suci. Cahayamu penerang jalan bersama kami menuju pembangunan